Jumpa lagi dengan saya Albert Marbun. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet tombol loncengnya sehingga setiap kali ada informasi terbaru Anda diberitahu. Saya akan membahas tentang isu yang paling berkembang akhir-akhir ini, di mana banyak UMKM menjadi korban penipuan. Bukan hanya di satu kota besar, tapi juga sudah masuk ke kota-kota kecil. Kenapa ini bisa terjadi? Ikuti terus. Jadi, modus yang sering digunakan adalah pertama, kelebihan transfer. Biasanya si penipu ini adalah memesan, kemudian dalam waktu cepat dia langsung transfer, lalu menunjukkan bukti transfer. Tapi dia selalu membuat komunikasi yang krusial. Jadi dia pesan, terus dia tunjukkan bukti transfer. Nah, ketika si UMKM merasa senang karena sudah mendapat transfer, bahkan biasanya dibuat lebih. Nah, lebihnya diminta transfer balik. Nah, saat transfer balik, dia minta transfer balik itu, dia sedikit mendesak atau memaksa, membuat UMKM-nya panik. Nah, kemudian dia, kalau dia punya M-Banking, dia langsung transfer balik, ya, sisanya. Nah, pada saat itulah dia kemudian tertipu. Nah, yang kedua modusnya adalah misalnya dengan menggunakan e-wallet gitu ya, atau dompet uang gitu, yang dimana para UMKM seringkali belum paham kode-kode atau simbol-simbol di dalam transaksi digital itu. Nah, ketika ada perintah dia transfer, lalu kemudian dia tunjukkan bukti, dan kemudian digiring kita untuk supaya buat mobile banking, kemudian dibuat kode, lalu kita disuruh transfer gitu untuk mengaktifkan. Nah, kondisi-kondisi itu dibuat kita panik, bingung, tapi kita kadang-kadang lengah karena dia sudah tunjukkan bukti transfer. Nah, itu yang membuat akhirnya kita ikut dalam perintah-perintah dia, kemudian kita baru tahu kalau duit kita berkurang. Ya, nah yang ketiga adalah modusnya itu pura-pura juga pesan produk banyak atau mau jadi reseller, ya, atau di awal-awalnya pesan langsung bayar, ini masih benar. Pesan lagi lebih banyak, bayar DP dulu, karena alasannya banyak pesanannya. Nanti begitu ditransfer, dikirim barangnya, dia lunasin. Pada tahap ini juga kadang dia masih penuhi. Nah, terakhir dia pesan banyak, besar, dan minta transfer nanti sehari, minta waktu sehari. Nah, kalau kita lengah di situ karena pesanannya banyak dan kemudian berpikir untung besar, nah begitu kita kirim barang, hilang. Kenapa UMKM jadi targetnya? Pertama, mungkin dia tahu bahwa UMKM hari ini keadaannya adalah butuh order, sehingga sangat tepat kalau dia kasih order yang besar. Pasti UMKM-nya senang. Yang kedua, level UMKM juga dari tingkat pendidikan juga tidak merata, sehingga ada yang pendidikan rendah gitu, baik dari usia juga ada yang sudah sepuh gitu ya. Jadi ini juga menjadi target sasarannya gitu ya. Ketiga adalah ibu-ibu biasanya. Jadi ibu-ibu yang suka kasihan, misalnya dia bilang, saya harusnya transfer 5 juta tapi saya tadi
terlanjur salah kirim, transfernya 6 juta, tolong dikembalikan segera ya gitu. Nah, artinya iba gitu ya. Jadi ini yang dimanfaatkan kondisi-kondisi ini. Lalu kemudian waktu-waktunya adalah itu tadi, pagi hari sebelum jam 6 gitu, tiba-tiba pesan untuk besok atau lusa gitu ya, dalam jumlah yang besar. Ini dimanfaatkan momen-momennya ya, di saat kondisi pemikiran kita stabil. Juga biasanya dia pesan pagi-pagi sekali gitu ya. Jadi di saat banyak orang mungkin dalam keadaan tengah. Nah, kemudian juga pesannya besar, artinya dalam jumlah besar gitu, sehingga ini juga menggiurkan. Apalagi kita tahu sekarang ini untuk mendapatkan order yang besar itu menjadi impian yang agak sulit didapat di tengah wabah COVID-19 ini. Jadi ketika ada pesanan agak besar gitu, ini benar-benar membuat para pelaku UMKM senang, bahkan mungkin senang berlebihan, sehingga euforia dan lengah. Nah, inilah yang dimanfaatkan para penipu. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari modus penipu itu? Pertama adalah dalam mengeluarkan uang dari kas perusahaan kita, kalau bisa berlapis. Nah, ini biasanya UKM, uangnya ya dikantongi sendiri, dikeluarkan sendiri, dibelanjakan sendiri gitu ya. Nah, kalau bisa usahakan berlapis. Setidaknya ada 2 atau 3 orang yang mengetahui untuk pengeluaran uang atau pembayaran atau transfer. Kenapa? Kalau ada lebih dari 1 orang, walaupun misalnya kitanya sedang lengah, yang 2 masih bisa paling tidak memberi masukan atau memberi pengawasan atau waspada gitu ya, sehingga bisa lebih jernih dalam menyikapi. Yang kedua adalah memang ini situasi yang kita perlu sangat waspada, ekstra waspada ya. Kenapa? Karena banyak orang susah sekarang ini, sehingga mereka mungkin akan melakukan kenekatan. Kemudian para UMKM juga lagi labil karena produksinya misalnya terganggu ya, cash flow-nya terganggu. Nah, karena labil biasanya gampang panik. Yang ketiga adalah jika si konsumen itu atau calon penipu itu mulai jelimet ya, minta ini, minta transfer ini, minta itu gitu, perlu diwaspadai. Karena itu ciri-ciri ya yang harus kita waspada. Apalagi misalnya suruh transfer dengan kode ini, kode itu gitu ya. Ini perlu diwaspadai. Yang keempat adalah jika ada istilah-istilah yang mungkin tidak bisa dipahami atau tidak dimengerti, tapi kita disuruh mendesak atau kita disuruh segera untuk melakukan atau mentransfer, kita juga perlu waspada. Lebih baik kita tanya orang lain, atau kalau kita dalam keadaan sendiri, tanya Google ya istilah-istilah itu, supaya kalau kita tahu istilah-istilahnya, mungkin kita setidaknya bisa tertolong dari modus-modus penipu itu. Oke, begitu saja. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sukses untuk Anda, mitra usaha dimanapun berada.